atau penilaian yang sebenarnya itu menentukan langkah berikutnya kita mau apa nih untuk anak-anak ini gitu. Jadi bukan hanya di akhir untuk terus ditulis di rapor gitu ya asesmen itu, tapi habis ini kita mau karena ini hasilnya begini, berarti habis ini saya harus gini. Bagian ini harus saya ubah. Target yang ini harus saya kurangi nih. Akan lebih masuk akal kalau saya peras lagi, saya pangkas lagi gitu. Gitu ya, Ibu Bapak. Jadi makanya asesmen itu tujuannya memang untuk mengenal murid, untuk membantu mereka. Jadi kita menilai murid untuk membantu mereka. Kalau yang misalnya 75 kan berarti kita bantu ya supaya bisa 80 gitu ya. Kalau yang sudah 97 misalnya, ya kita tantang mereka untuk melampaui standar yang umum gitu kan. Gitu. Jadi itulah pembelajaran berdiferensiasi. Ketika penilaian yang kita lakukan itu membuat kita semakin mengenal murid demi murid dan membantu mereka sesuai dengan keadaan mereka, keadaan demi keadaan gitu, Ibu Bapak. Itu kenapa asesmen dan pembelajaran berdiferensiasi ini berhubungan. Tapi pada akhirnya saya hendak menyampaikan juga bahwa tidak masalah, mungkin banyak keraguan atau banyak bingung, karena diferensiasi ini tidak berarti guru harus bisa memenuhi semua kebutuhan, setiap kebutuhan dari setiap individu di kelas setiap saat. Karena kita bukan malaikat dan bukan superhero juga ya, bukan pahlawan super ya, Superman gitu ya, yang malaikat bersayap gitu yang bisa terbang dari satu ini ke murid ini gitu setiap hari gitu ya, begitu. Tapi kita perlu menggunakan berbagai pendekatan, berbagai cara belajar supaya paling tidak sebagian besar murid itu menikmati proses belajarnya dan tahu bahwa kebutuhan mereka terpenuhi. Jadi cocok gitu ya dengan cara belajar, dengan gaya belajar mereka, cocok dengan kecenderungan mereka, cocok dengan minat mereka, sehingga sebagian besar itu bisa menemukan pembelajaran yang betul-betul bermakna, tujuannya tercapai, kebutuhannya terpenuhi. Jadi menggunakan berbagai pendekatannya ini yang penting. Bukan terus kalau ada 32 murid sekelas berarti 32 tugas yang berbeda. Enggak begitu ya Ibu Bapak. Nah, itu mungkin ini saya sampai sini dulu. Saya mau cek apakah di kolom chat ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab ya. Bapak boleh sambil menuliskan juga ya. Oke, Bu Lina Purnama saya lihat mengangkat tangan. Silakan Ibu boleh buka mic dan bertanya kalau ada yang ingin ditanyakan. Saya sambil baca chat ya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah materi hari ini sangat bermanfaat sekali Bapak. Terima kasih. Sungguh benar sangat-sangat banyak ide yang Bapak berikan bisa saya ambil. Ini adalah pertanyaan mengenai Merdeka. Ini berhubungan dengan Merdeka Belajar ya Bapak ya. Pertanyaan yang saya ajukan waktu itu di Lukas 1. Bagaimana dengan Merdeka Belajar? Saya pikir anak sebebasnya, semerdekanya mengambil KD yang mereka suka. Ternyata jawabannya ada di modul 2.1 ini ya Bapak. Nah terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi bahwa memang pembelajaran diferensiasi itu memerlukan persiapan yang matang, memerlukan waktu, sampai Bapak sendiri tadi bilang rapat ya Pak ya, tadi ada contohnya ya macam-macam. Nah, bagaimana dengan guru yang banyak memiliki tugas, misalnya ditugaskan oleh sekolah untuk mengikuti pelatihan yang memerlukan waktu berhari-hari. Sementara kan kita tidak bisa memantau anak secara langsung, ditinggalkan pelatihan 4 hari atau 5 hari ya di MGMP atau pelatihan apa, kemarin juga ada KKP Kawah Kepemimpinan pelajar, sehingga meninggalkan siswanya selama 4 atau 5 hari. Nah, berarti proses berdiferensiasi ini tidak bisa dipantau secara langsung oleh guru itu sendiri. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Lina pertanyaannya. Saya boleh kembalikan lagi dulu ya ke Ibu Bapak yang lain, mungkin punya ide gitu ya. Kira-kira yang masuk akal bagaimana nih ketika kita harus meninggalkan murid sejenak gitu? Sebenarnya gini ya Ibu Bapak, apakah Ibu dan Bapak percaya bahwa setiap murid itu bisa belajar secara alami? Karena mereka manusia yang utuh ya, bukan 50% manusia gitu ya. Mereka 100% manusia kan. Ibu Bapak percaya tidak ya, murid-murid kita itu sebenarnya bisa belajar tanpa kita? Tanpa gurunya, mereka adalah pembelajar alami dari kehidupan ini, enggak? Bisa Bapak. Jangan-jangan, ini mari kita pikirkan ya, jangan-jangan Ibu dan Bapak, sekolah,
sistem sekolah itu justru ternyata mematikan kemampuan manusia untuk secara alami belajar sendiri melalui lingkungannya, melalui mengamati alam, melalui membaca apapun gitu ya, membaca sumber informasi, membaca berita, membaca bahkan mungkin kitab suci, membaca apapun itu, dia belajar banyak hal gitu. Melalui ngobrol gitu ya, dari diskusi dengan keluarga, dari diskusi dengan tetangga, dari berinteraksi dengan teman-teman sebayanya di lingkungan. Ternyata dia belajar gitu, dia belajar bahwa oh manusia itu berbeda-beda, dia belajar gerak alam, oh bayangan matahari itu berlawanan dengan sumber cahayanya gitu ya. Oh ternyata pohon mangga itu akan berbuah setiap segini gitu, kemudian buah jambu yang sudah matang itu rasanya begini gitu. Nah, setiap manusia kan sebenarnya lahir dengan itu ya, dengan potensi belajar yang alami itu. Nanti kita bisa tarik mundur kenapa sekolah itu justru jadi mematikan potensi itu, sehingga ketika kita tidak ada, kita jadi khawatir murid-murid kita bisa belajar nggak ya tanpa kita gitu. Seolah kalau kita nggak ada gitu, mereka jadi nggak bisa belajar. Atau selama ini kita yang seringkali tidak membuat mereka berdikari, tidak membuat mereka, tidak menganggap mereka sebagai manusia yang berdaya. Jadi kita sering terlalu mungkin memandu atau mendikte mereka, sehingga ya mereka terbiasa mengikuti gurunya. Ketika gurunya nggak ada, ya saya nggak tahu saya mau ngapain. Saya bingung saya mau belajar apa kalau guru saya nggak ada gitu ya. Padahal kalau misalnya kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi dari awal misalnya ya, lalu kita kasih mereka pilihan, nanti mereka akan lama-lama jadi semakin mandiri loh, Ibu Bapak. Mereka akan tahu, saya udah tahu kalau misalnya saya diminta membuat tugas karangan gitu ya, guru saya itu nggak terlalu banyak aturan-aturan. Yang penting karangan saya idenya ada, orisinil, lalu saya menyusun segini. Nah, saya bisa pilih saya mau bahas apa, yang penting dia teks deskriptif misalnya. Saya boleh deskripsiin orang, saya boleh deskripsiin tempat, saya boleh mendeskripsikan sebuah kegiatan yang saya suka, saya boleh mendeskripsikan kejadian yang sangat memilukan atau kejadian yang sangat penting dalam hidup saya boleh mendeskripsikan apapun itu, sebuah benda gitu ya, sebuah apapun itu, sebuah orang, seseorang, mendeskripsikan orang yang saya kagumi, tokoh yang saya kagumi gitu ya. Yang penting deskriptif. Nanti mereka akan tahu, oh jadi guru saya itu membantu saya untuk bisa memilih, untuk punya suara, untuk tahu bahwa saya ini bisa belajar sesuai dengan cara yang cukup nyaman buat saya. Yang penting kalau guru saya, kalau mereka sadar ya, yang penting saya tetap belajar gitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah memberikan pemicu-pemicu atau pemantik-pemantik belajar, sehingga tanpa ada kita pun mereka tetap belajar. Misalnya, selama 5 hari ke depan Pak Eki tidak akan ada gitu ya di kelas kalian, tapi kalian boleh mengamati cuaca di luar rumahmu. Kalian boleh buat tabel pengamatan setiap harinya dari hari Senin sampai Jumat, lalu mencatat pengamatanmu. Kamu boleh buat cerita foto, artinya foto saja, atau kamu boleh merekam dalam video dan sambil kamu ngomong gitu, warna langitnya seperti apa, hawanya bagaimana, apakah anginnya kencang atau tidak. Gitu. Dari situ nanti Bapak akan lihat semua hasil pekerjaanmu pada hari Jumat, lalu kita akan diskusikan di minggu yang akan datang gitu. Apakah rumahnya Ani dan rumahnya Budi yang letaknya dekat, apakah pengamatan kalian sama? Apakah saintifik? Kalau saintifik harusnya sama loh, karena kan rumah kalian sebelahan misalnya gitu. Tapi kalau rumahnya agak jauh nih, bisa jadi beda. Mungkin kita iklimnya sama, tapi cuacanya bisa jadi beda gitu ya. Bisa jadi hujan di satu tempat, tidak hujan di tempat yang lain, padahal mungkin nggak terlalu jauh gitu ya. Nah, itu ya yang kemudian bisa kita berikan aktivitas-aktivitas yang murid-murid bisa lakukan secara mandiri dengan memanfaatkan keadaan sekitar mereka. Jadi diferensiasi itu nggak harus selalu yang rumit-rumit gitu ya, yang harus selalu, tapi secara alami aja